Bab 430. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Catatan penulis. Sudah 4 minggu buku 10 selesai dan pertama kali aku istirahat selama ini, tidak termasuk ketakutan kesehatan aku beberapa tahun yang lalu. Sementara banyak dari kamu menyatakan bahwa aku harus tetap mengaktifkan Patreon aku meskipun aku hiatus, dan bahkan mengatakan kepada aku untuk istirahat lebih lama, aku memilih untuk tidak merasa bersalah selama istirahat aku haha. Meski begitu, aku sangat berterima kasih karena penggemar terdekat aku sangat sabar dan perhatian, meskipun aku melihat kamu semua memiliki gejala penarikan diri dalam obrolan perselisihan dan aku senang bisa kembali. Selamat menikmati bab ini dan aku berharap dapat melihat kamu di sini sepanjang sisa perjalanan ini yaitu TBATE, Love. Turteleme. Seri VRITRA. Itu terjadi perlahan pada awalnya. Mata lebar dan semerah darah menoleh ke arahku, menyelidiki kesuraman untuk mencari sumber aura yang mereka rasakan menumpulkan indera mereka dan menyita hati mereka. Saat mereka melihatku, tatapan tercengang mereka, satu persatu, tak terelakkan tertarik ke bawah menuju artefak berdarah yang tergenggam di tangan kananku. Mulut terbuka karena ngeri, tetapi kata-kata apapun yang mungkin mereka ucapkan tersangkut di tenggorokan yang menyempit. Alat-alat terlepas dari jari-jari yang lemas menjadi gemerincing di tanah, terlupakan, dan getaran mengalir melalui kesadaran kolektif orang-orang yang tidak siap untuk memahami apa yang mereka lihat. Di tengah badai perhatian ini, aku bergerak dengan tujuan yang tidak tergesa-gesa, jalan kasar berderak di bawah kaki aku, jubah putih aku yang melambai bersinar seperti suar di kegelapan industri. Setiap penambang, buruh, dan petani Wogard yang aku lewati membeku, sebelum dengan cepat berpisah di depan aku. Mereka yang paling dekat mundur, secara naluriah membuat jarak antara mereka dan kekuatan yang teraba yang memancar dari aku, sementara yang lain tertarik padanya seperti ngengat ke api, melupakan tugas-tugas duniawi mereka sebagai keingintahuan dan kekaguman yang mengalahkan rasa mempertahankan diri mereka. Seorang wanita kekar dengan rambut tipis dan debu abu-abu mengotori wajahnya mengeluarkan sorakan yang compang camping. Ketika mataku tertuju padanya, orang-orang terdekat bergegas mundur. Aku tidak tersenyum tetapi membiarkan kontak mata kedua, menatap jauh ke dalam dirinya, meyakinkannya bahwa dia telah terlihat. Yang lain tidak bisa menahan permusuhan dari wajah mereka, mereka yang setia kepada Agrona atau yang mempercayai propaganda yang salah paham yang disiarkan tentang aku, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk menyuarakan perasaan mereka atau menghalangi kemajuan aku. Beberapa, yang paling pintar di antara mereka, lari. Pada saat aku mencapai portal ke tingkat kedua, mereka sudah berada dalam kekacauan. Penjaga berebut untuk menemukan kelompok pertempuran mereka dan mempertahankan apapun yang menyerupai formasi. Mereka saling berteriak, tampaknya tidak ada yang mau menerima tanggung jawab komando. Pejabat reliktem, panitera dan petugas yang bertugas memantau portal, berdiri di samping, meremas-remas tangan dan memandang dengan gugup. Saat niat aku menyapu mereka, mereka semua melambat hingga terhenti. Seseorang mengucapkan doa kepada Fritra. Ingin mereka mendengar dan memahami aku mengekang aura aku dan melangkah ke dalam jarak pendengaran yang mudah. Benda di tanganku sedikit berputar, saat aku berhenti, menatap para prajurit dan penjaga. Setengah dari mereka menatapku, senjata mereka dipegang dengan gugup di depan mereka, tetapi setengahnya tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari artefak itu. Salah satu petugas, seorang pria tua dengan kepala botak dan kumis abu-abu panjang dan mengenakan jubah resmi pegawai reliktem, menemukan keberaniannya. Dia mengambil beberapa langkah gemetar ke arahku dan mengangkat dagunya, matanya dengan hati-hati menghindari tanganku. Eskite Seris Fritra. Dia berhenti, menelan ludah dengan berat. Kamu ditahan atas kejahatan terhadap Alakria, atas perintah penguasa tertinggi. Dia menyelesaikan dengan lebih kuat, membangun kepercayaan diri saat dia berbicara. Ketika aku tersenyum padanya, kepercayaan diri itu hancur seperti gigi di bawah maul. Dia melangkah mundur, mencoba kehilangan dirinya di antara pejabat lain, tetapi mereka juga mundur, mengorbankan dia untuk tumpukan perhatian aku. Tapi aku tidak ada di sana untuk menindas atau membunuh penyihir rendahan, bahkan mereka yang terlalu buta untuk melihat bahwa aku ada di pihak mereka. Aku tidak datang ke sini untuk pertumpahan darah. Tak satu pun dari kamu akan mati di sini, kecuali kamu bersikeras meninggalkan, kabur dari relik Tom dan pulanglah ke darahmu. Petik 2. Tetap saja, aku tidak bisa merasa benar tentang pilihan yang aku berikan kepada mereka. Aku sudah menjadi skite terlalu lama untuk tidak melihat jebakan di dalamnya. Sungguh, itu adalah pilihan bagaimana cara mati. Entah mereka tinggal dan melawan aku dalam kontes sepihak yang putus asa atau mereka melarikan diri dan menunggu untuk diburu dan dieksekusi oleh pasukan loyalis. Non-kombatan semua pecah dan lari, bergegas pergi seperti serangga tiba-tiba dan secara tak terduga terkena cahaya. Para penjaga bertukar pandang dengan wajah muram, tapi mereka tetap tinggal. Mereka mengerti pilihannya. Seorang pria jangkung berteriak, dan para prajurit membentuk kembali kelompok pertempuran mereka. Perisai, baik magis maupun duniawi, dimunculkan untuk melawanku. Aku memegang posisiku. Teriakan lain, dan mantra mulai terbang, menerangi zona redup dengan warna biru cerah, kuning, dan merah. Baut api dan bila angin berdampak pada penghalang mana yang menutupi kulit dan jubahku, membelok tanpa membahayakan.
Mana aku beriak dengan bayangan kehitaman, mengubah garis luar tubuh aku menjadi abu-abu. Mantra itu melambat, lalu berhenti. Aku membiarkan detak jantung berlalu, lalu mendorong tanganku yang bebas ke depan. Awan hitam mengalir dari telapak tanganku, menumpahkan penyerangku dalam sekejap. Itu melonjak ke dalam dan melalui mereka, sihir kosongku membakar mana di dalamnya. Bagi seorang pria, mereka pingsan, serangan balik yang tiba-tiba mengeluarkan semua mana mereka membuat sebagian besar dari mereka pingsan. Beberapa menatapku dari tanah, merintih atau tersedak. Mengharapkan untuk mati. Aku berbaris melewati mereka, meninggalkan mereka di tempat mereka berbaring. Memberi mereka pilihan hanya dalam cara mati terasa salah. Begitulah cara Agrona beroperasi. Mereka telah memilih untuk berdiri di tanah mereka. Mungkin mereka sangat setia kepada Agrona, tapi mungkin mereka hanya terjebak tanpa harapan dalam sistem tempat mereka dilahirkan dan menjalani setiap detik kehidupan mereka di dalamnya. Apakah mereka tahu ada dunia di luar tembok yang terlalu dekat yang menekan mereka? Terpikir oleh aku bahwa mereka kemungkinan besar tidak dapat melihatnya. Tapi aku bisa melihat. Dan aku juga bisa memilih. Melihat sekilas ke belakang bidang penyihir yang jatuh, tetapi hidup, aku mengaktifkan salah satu portal ke tingkat kedua dan melangkah melewatinya. Dan aku menemukan tingkat kedua persis seperti yang aku harapkan. Halaman yang berisi portal kenaikan dan penurunan, yang menutupi ujung boulevard panjang yang melintasi jantung zona, merupakan aktivitas yang terorganisir. 100 penyihir, mungkin lebih, mengepung halaman, senjata terhunus dan mantra aktif, menutup portal. 20 lainnya bergegas untuk memasang serangkaian perangkat di busur di depan portal. Kantong-kantong kecil orang berlama-lama di sekitar tepi halaman, di luar penjagaan, dan di bawah bayang-bayang bangunan terdekat. Perangkat itu terbuat dari rumah logam kusam berwarna biru yang berisi kristal mana besar yang telah diukir dengan hati-hati ke dalam mangkuk cekung. Kabel berat mengalir dari satu ke yang berikutnya, merantai semuanya, dan akhirnya ke tangki kaca yang penuh dengan cairan biru yang menggelegak. Beberapa penyihir melompat ke arah penampilanku, mengarahkan senjata ke arahku. Sabit Seri Fritra, seorang penyihir dengan rambut hitam dan janggut yang dipangkas rapi menggonggong, memberi hormat. Sisanya menarik perhatian dan mengikuti. Aku mengabaikan formalitas itu. Sula, semuanya berjalan sesuai rencana. Hai Hage dari Chargidan Ascenders Hall mengangguk penuh semangat. Ya, Seri Sabit. Perlawanan terbatas. Dia mengangguk ke beberapa tubuh yang ditata di dekatnya. Perkelahian lebih buruk di tempat lain, aku tahu, tetapi upaya kami untuk mengatur, apapun ini, tidak terhalang, dan hampir selesai. Pria lain, yang tidak mengenakan baju besi atau jubah perang dan bertelanjang dada, dengan bangga memperlihatkan kulit perunggu dan bentuk pahatnya, berlari dan membungkuk dengan cepat. Waktu yang tepat, seperti yang diharapkan, Jimon dari Nemblood Gwede, penyihir tinggi di Itri, berkata dengan ketajamannya yang biasa. Semua platform War Tempus di kota telah dihancurkan, seperti yang kamu perintahkan, kecuali satu yang saat ini dipertahankan oleh High Blood Rinhon. Pertarungan sengit di sana, tapi mereka tidak bisa bertahan. 10 menit lagi dan tubuh tentara mereka akan berserakan di lantai reliktem sementara Kastor aku melihat ke peron. Dengan platform penerima hancur, itu akan menjadi satu-satunya jalan masuk dan keluar kita, tambah Sula, menunjuk ke susunan portal permanen yang memungkinkan transit antara tingkat pertama dan kedua. Aku tahu dia sedang mencari jaminan bahwa rencana itu tidak akan membuat kami terjebak atau dikuasai. Bukan satu-satunya cara, kataku alih-alih berusaha menenangkan pria itu. Pandanganku mengikuti garis boulevard pusat kemana aku bisa melihat cahaya jauh dari portal kenaikan utama bahkan dari sini. Suara langkah kaki lapis baja yang mendekat membuat kepalaku berputar, sebagian besar karena sedikit hambatan di setiap langkah lainnya. Chilrit membungkuk sedikit dan kedua Ascender mundur selangkah, memberi kami ruang, mata mereka tertuju ke tanah. Punggawa aku memiliki darah yang berceceran di wajah dan baju besinya. Apakah kamu ingin aku mengambilnya, Skite Seris? Dia bertanya, nadanya datar. Aku yakin hanya aku yang akan melihat kekakuan yang terjepit baik dalam suara maupun postur tubuhnya. Aku mengulurkan barang yang aku bawa melalui tingkat pertama reliktem, kepala yang terpenggal, rahang yang membeku karena rigor mortis, lidah hitam dan layu seperti siput asin. Chilrit tidak menunjukkan rasa mual saat dia menerima embel-embel yang disodorkan. Dia mengangkatnya untuk melihat ke mata yang mati dan menatap, lalu berjalan ke baterai mana yang akan memberi daya pada artefak yang telah aku rancang. Penyihir lainnya mundur, pekerjaan mereka selesai. Semuanya sudah siap. Chilrit menurunkan kepalanya ke dalam cairan, yang segera mulai bersinar, lalu dengan cepat melepaskan dirinya dari susunan. Ukiran kristal dari masing-masing perangkat mulai mengeluarkan dengungan resonansi, kemudian memancarkan warna yang serasi dengan cairan biru, dan akhirnya memproyeksikan gelombang mana yang terlihat melalui udara, membombardir portal dengan energi mentah. Efeknya langsung terasa. Portal yang berkilauan melompat dan tersentak, permukaannya yang bergeser secara halus tiba-tiba hidup dengan gelombang kejut dan lurik warna-warni. Riak dan gelombang bergulung menjauh dari bingkai portal, bertabrakan, dan memantul ke segala arah sekaligus melintasi semua portal. Dan kamu yakin bahwa, Jimon memotong dirinya sendiri di tengah pertanyaan. Aku tahu kami tidak perlu menunggu lama untuk melihat bukti bahwa artefak itu berfungsi. Ascender yang mengelilingi mengalihkan pandangan mereka ke dalam, menonton.
Aku bergabung dengan beberapa individu berpangkat tinggi lainnya, Anfal of Nemblood Torpor, Harlow of Highblood Edevane, yang keduanya adalah penyihir tinggi dari masing-masing faksi Ascenders Association di Aedegard dan Nirmala, serta Halord Frost dan cucunya Enola, tetapi mereka tetap diam, hanya menonton, menunggu. Dalam beberapa menit, salah satu portal berubah. Itu meregang, menghaluskan sesaat, riak-riak mencair, dan sesosok muncul di dalamnya. Dragot, wujudnya yang lebar memenuhi seluruh portal, melotot, wajahnya tegang, keluar dari bombardir mana, tapi dia pergi lagi segera setelah dia muncul. 1 menit berlalu, dan dia muncul lagi, berkedip masuk dan keluar dari portal lain begitu cepat sehingga berkedip berarti melewatkannya. Dia mengulangi usahanya yang sia-sia dengan masing-masing portal secara bergantian, tetapi portal tersebut menjadi tidak stabil oleh pemboman mana dan tidak mempertahankan koneksi yang cukup kuat untuk menyelesaikan transisi. Begitu dia tiba di tingkat kedua, dia sudah ditarik kembali ke tingkat pertama. Tidak ada jalan melalui portal selama artefak aku tetap ada, diberdayakan oleh sisa mana Orlaet. Yang lain juga mulai muncul, beberapa sekaligus di setiap bingkai portal. Hanya dalam 1 menit, riak mengalir di permukaan salah satu portal melintasi seorang pria tepat saat dia muncul, menguliti kulit dari sisi kanan wajahnya. Dia pergi lagi dalam sekejap, dan upaya untuk menembus portal berhenti tiba-tiba. Sorakan terdengar, dipimpin oleh Enola dari Highblood Frost. Aku tetap berada di portal untuk beberapa waktu setelah itu, memberi selamat kepada semua yang datang untuk melapor dan memberikan perintah jika perlu. Prosesi yang lambat dari High Lord dari sekutu Highblood aku tiba ketika mereka yakin pertempuran telah selesai dan portal dinonaktifkan, berusaha untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan kata-kata hampa yang sama sambil membujuk jaminan bahwa aku sebenarnya tahu apa yang aku lakukan. Akhirnya, berita datang bahwa platform penerima terakhir telah dihancurkan, yang membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk menggunakan tempus warp atau portal khusus untuk menghubungi kami. Rencanaku berhasil. Aku memalingkan wajahku ke langit tanpa matahari, menikmati kehangatan yang diproyeksikan ke kulitku. Begitu banyak dari bulan-bulan terakhir ini dihabiskan di bawah tanah di laboratorium atau bunker, rasanya menyenangkan berdiri di bawah langit terbuka, bahkan jika itu adalah konstruksi sihir. Segelintir imbuers tetap dengan peralatan, serta 10 kelompok pertempuran untuk memastikan tidak ada yang mencoba sabotase apapun. Akhirnya, hanya penjaga ini, aku sendiri, dan Cilrit yang sabar yang tersisa di halaman, para penaik dan darah tinggi telah melakukan tugas lain atau pensiun ke perkebunan dan penginapan mereka untuk merayakan dan beristirahat. Cilrit menyeret kakinya yang sakit, jelas tidak nyaman. Aku menunggunya memecah kesunyian di antara kami. Apakah kamu yakin tentang ini? Dia akhirnya bertanya, suaranya rendah. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku mulai berjalan dan memberi isyarat agar dia mengikuti. Kami bergerak menyusuri jalan tengah lebar yang terus berlanjut tanpa gangguan sampai ke portal kenaikan utama ke relik tom lainnya. Orang-orang melihat kami lewat dari jendela toko dan balkon penginapan, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Kami tidak dapat memastikan bahwa hanya pendukung aku yang berada di dalam zona tersebut, tentu saja. Orang-orangku telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, dengan Ascenders Association dengan sengaja memperlambat arus lalu lintas sementara darah tinggi menyebarkan desas-desus yang mendorong mereka yang tidak berafiliasi dengan kami untuk pergi, meskipun untuk sementara, tetapi banyak orang yang tinggal di dalam zona itu, mereka yang bertugas dalam ekonomi yang tumbuh di sekitar pendakian, netral atau bahkan mengabaikan upaya kami melawan Agrona. Beberapa pada akhirnya akan terbukti memusuhi kami, aku tahu. Ada terlalu banyak di sini di luar kendali kita, lanjut Cilrit, perhatiannya terus berubah saat dia, di luar kebiasaan, mengamati setiap potensi ancaman. Cara ini bisa salah yang bahkan belum kita pertimbangkan. Aku tahu, jawabku. Jika argumen ini datang dari orang lain, aku akan meyakinkan mereka bahwa setiap variabel telah diperhitungkan, setiap lapisan rencana dirancang agar sempurna, tetapi Cilrit memahami apa yang kami hadapi sama seperti aku. Tahun untuk merencanakan, kita bisa menyempurnakan langkah pertama ini. Tapi ini perang, Cilrit. Dan saat kamu melawan dewa, waktu tidak ada di pihak kamu. Itu semua bermuara pada itu, bukan? Waktu, Cilrit berhenti, dan aku berhenti untuk melihatnya. Berapa lama kita bisa menyalakan artefak gangguan? Kapan Caira akan kembali dengan Arthur? Bisakah kita bertahan lebih lama dari yang dibutuhkan Agrona untuk menemukan jalan masuk? Aku tidak mengingatkannya tentang apa yang telah kami capai, mengambil alih setengah dari Seklar, menghindari pasukan Agrona, mempermalukan warisan hewan peliharaannya, membunuh salah satu penguasa klan Fritra miliknya, dan sekarang memblokirnya dari reliktem itu sendiri, dan sebagai gantinya biarkan dia melampiaskan ketakutannya. Kami telah mengambil banyak risiko selama beberapa dekade terakhir, Seris, tapi ini. Rasanya terlalu banyak seperti kami telah memojokkan diri sendiri tanpa jalan keluar. Cilrit menarik napas dalam-dalam, lalu menambahkan, maafkan aku. Aku tidak meragukanmu, aku. Aku mengangkat tanganku dan dia terdiam. Ingat, kita tidak berusaha memenangkan perang ini. Hanya untuk menentang seorang tiran. Tapi aku tidak berpikir ini akan menjadi pertahanan terakhir kami. Punya iman. Di Arthur, tanyanya, alisnya berkerut menunjukkan rasa frustrasi yang tulus. Dalam kemanusiaan,
Dalam takdir. Dalam diriku. Ambil pilihanmu. Aku tersenyum dan menggoda wajahnya seolah-olah aku bisa menghapus cemberutnya. Setiap orang membutuhkan iman. Dewa ini, para Asura, mengandalkannya untuk mempertahankan kendali mereka atas mereka yang mereka sebut lebih rendah. Dan orang-orang juga membutuhkannya, mereka perlu percaya pada sesuatu. Jika kita benar-benar ingin mematahkan cengkeraman Agrona atas mereka, kita perlu memberi mereka tempat lain untuk menaruh kepercayaan mereka, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Hanya untuk mentransisikan mereka ke dunia baru yang sedang kami coba bangun. Dan jika kita mati saat mencoba? Tanya Chilrit, emosinya terkuras keluar dari dirinya. Kalau begitu kita mati dengan baik. Cecilia. Di mana aku? Aku bertanya-tanya, menarik diri dari sesuatu yang bergerak di bawahku. Hamparan tanaman rambat dan akar yang terjerat menggeliat di atas lantai batu yang kosong, mendorongku dan membuat perutku mual. Mataku terbelalak saat aku menelusuri jalur tanaman merambat, mereka tumbuh di atas lantai, dinding, dan langit-langit tanpa awal atau akhir, benar-benar mengelilingiku. Dan saat mereka menggeliat, mereka mengerut di sekitarku. Hanya jalan ke depan yang terbuka, meski jalan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Aku mulai berebut melewati tanaman merambat, tetapi tangan dan kaki aku terus-menerus ditarik ke lantai ruang tamu, dan setiap kali tanaman merambat mencengkeram aku, mengancam akan mencengkeram aku dan tidak melepaskannya. Aku kehilangan semua konteks waktu saat pertama kali aku bergegas dengan tangan dan kaki, lalu berlutut, dan akhirnya merangkak ke depan dengan perut seperti cacing. Tanaman merambat dan akarnya menghancurkanku, mencekikku, dan jantungku berdegup kencang saat paru-paruku berjuang untuk menarik napas, dan tiba-tiba aku merasa yakin akan mati di sana, tercekik oleh tanaman merambat. Suar hijau zamrud bersinar dari suatu tempat di depan. Dengan putus asa, aku menarik diriku ke arahnya, sekarang ditekan rata oleh kepalan hijau raksasa. Setiap inci ke depan membutuhkan begitu banyak usaha dan energi sehingga aku yakin aku tidak akan berhasil. Dan aku tidak jauh. Sebatang pohon anggur melilit pergelangan kakiku, satu lagi lengan kananku, dan kemudian sebatang pohon anggur hitam yang tertutup duri meraih tenggorokanku. Sebuah tangan terulur dari cahaya. Kekuatannya yang halus tampak familiar, terasa seperti melihat ke cermin, dan aku menggenggamnya dengan kekuatan panik. Sebaliknya, tangan itu memiliki jenis kekuatan yang tenang dan tak terhindarkan yang aku kaitkan dengan Agrona. Keyakinan yang murni dan tak tergoyahkan itu. Itu seharusnya menghancurkan tanganku sendiri, tetapi aku malah ditarik melalui tanaman merambat sampai aku merayap keluar ke sepetak rumput yang dihangatkan matahari. Tangan itu menarikku berdiri. Perlahan, karena suatu alasan takut untuk melihat, pandanganku mengikuti lengan ramping hingga ke lengkungan bahu yang anggun dan kulit leher yang halus tanpa tanda, setengah tersembunyi di bawah rambut abu-abu perak. Akhirnya, aku bertemu dengan mata biru kehijauan. Tesia Eralit, kapal aku. Apa yang terjadi? Tanyaku, frustrasi dengan kelemahan suaraku sendiri. Aku merasa seperti anak kecil yang merintih berdiri di depannya, tetapi wanita elf itu benar-benar merasa nyaman di tempat terbuka ini di tengah badai tanaman merambat dan akar yang mencekik. Di mana kita? Dalam pikiranmu, jawabnya sederhana. Kamu sedang bermimpi, dan alam bawah sadarmu mencoba menyampaikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Kumparan hijau tua seperti ular menabrakku, dan aku mengambil langkah gugup ke tengah lapangan, harus berdiri kurang dari jarak satu lengan dari Tesia agar tidak menyentuh dinding yang bergerak. Aku menyibakkan rambut coklat berdebu dari wajahku, tidak yakin harus berkata apa. Itu Wali Elderwood, lanjutnya, melemparkan tatapan sedih dan penuh perhatian ke sekeliling. Tubuh kita menyerap inti mana? Integrasi, aku tidak pernah tahu. Dia menggelengkan kepalanya heran. Ketika intinya larut, kehendak binatang penjaga Elderwood dilepaskan. Seperti, aku kira, adalah aku. Dia mengangkat bahu, seolah poin kedua ini tidak terlalu berarti baginya. Keinginan yang tidak dibatasi memakan mana yang sekarang terintegrasi di dalam tubuh kita. Itu mencabik-cabik kita. Tubuhku, kataku, kata kami, menusuk seperti belati ke dalam pikiranku setiap kali dia mengatakannya. Senyum tanpa humor bermain di tepi bibirnya, tapi aku tidak bisa membaca maksud di balik ekspresinya. Bahkan saat kami berbicara, tempat terbuka tempat kami berdiri menyusut. Denyut seperti detak jantung yang lambat mengalir melalui mereka setiap beberapa detik, dan dengan setiap detak mereka tumbuh. Aku mencoba memejamkan mata, ingin fokus, tapi aku tidak bisa. Sebuah mimpi, aku ingat. Bagaimana cara menghentikannya? Ada api dingin di mata peri saat dia menjawab. Kamu mengendalikannya. Hanya, dia berhenti, melihat sulur tanaman merambat yang terbentang di samping wajahku. Kamu tidak bisa. Kehendak binatang penjaga Elderwood bukan hanya mana untuk kamu dominasi. Butuh waktu, fokus, dan sedikit keberuntungan. Kami tidak punya waktu. Tubuh ini akan mati dalam waktu 1 jam. Aku menggertakkan gigiku dan melangkah ke arahnya dengan sikap mengancam. Ketika dia menatapku dengan rasa kasihan, tiba-tiba aku merasa seperti anak kecil yang mengepalkan tinjuku pada orang dewasa. Dan aku membencinya. Kalau begitu, kamu juga akan mati, kataku, berjuang untuk mempertahankan akal sehatku dan tidak menyerah pada keputusasaan. Kurasa kau tidak, kata-kata itu tercekat di tenggorokanku saat aku mengingat gulatnya untuk menguasai tubuhku ketika Grey menyerangku di Victoriat. Aku tidak ingin mati, akunya.
Saat tanaman merambat berdenyut dan tumbuh, dia berlutut dan mundur, duduk dengan nyaman di antara tanaman yang menggeliat. Alih-alih memandang rendah dirinya, aku menemukan bahwa aku juga sedang duduk, meskipun aku tidak melakukan upaya sadar untuk melakukannya. Tapi aku bersedia. Kami adalah pejuang musuh, Cecilia. Jika kita bertemu di sisi berlawanan dari medan perang, aku akan siap menyerahkan nyawaku untuk mengalahkanmu. Di sini, jika aku bisa menukar hidup aku dengan hidup kamu, bukankah itu sepadan? Itu bukan, aku memulai, lalu berhenti lagi, mengunyah bibirku saat aku berjuang mencari kata-kata. Secara strategis, dia benar. Dia bukan siapa-siapa, hanya wadah untuk reinkarnasiku, sedangkan aku adalah pusaka. Jika dia mengorbankan dirinya di sini untuk menghancurkanku. Tolong, aku memohon dengan bisikan serak, meraih tangannya. Hidup aku dicuri dari aku, semua karena kecelakaan kelahiran aku, sesuatu yang tidak dapat aku kendalikan. Aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin hidupku kembali. Kamu bisa mengerti itu, bukan? Aku menangkap ide dan mulai berbicara lebih cepat. Akhirnya, Agrona akan mengirimku kembali ke duniaku sendiri, aku dan Nico. Kamu dapat memiliki tubuh ini kembali saat aku pergi. Aku berjanji, aku akan membuat Agrona. Tesia mengeluarkan tawa kecil, musikal, lalu menutup mulutnya dan menatapku dengan perpaduan kegembiraan dan rasa kasihan yang memuakkan. Bintang di atas, kamu bahkan tidak melihat ironi, kan? Aku duduk tegak dan memelototi elf itu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu tidak tahu apa yang telah aku alami. Alisnya naik saat geli dalam senyumnya menghilang, hanya menyisakan kesedihan. Tidak ada yang pernah kamu lakukan, tidak ada pemikiran yang pernah kamu miliki, adalah rahasia dari aku. Aku menelan ludah dengan berat, tidak mampu menjelaskan rasa dingin yang tiba-tiba, ketakutan tanpa harapan yang mencengkeram dadaku. Banyak hal tentang Arthur yang masuk akal, sekarang, mengetahui. Segalanya. Pohon anggur setebal lenganku melingkari pinggang Tesia seperti pelukan, dan dia memetik sekuntum bunga emas darinya, memutar-mutarnya di jarinya saat dia berbicara. Kedewasaannya, kepercayaan dirinya, bahkan sebagai seorang anak. Dan kupikir kau akan sama, setelah menjalani dua kehidupan, tapi... Dia bertemu mataku dan memegangnya. Kamu masih anak-anak. Kerdil. Aku mulai membalas, tetapi dia terus berbicara. Kamu tidak memiliki dua kehidupan. Bahkan tidak satu pun. Itulah sebabnya kamu tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan terhadap kamu. Kamu tahu, tentu saja. Tapi kamu tidak melihat. Aku meraih manaku, tidak menginginkan apapun selain membakar jiwa peri dari pikiranku, tapi sihirku hilang. Aku tidak berdaya, kosong. Itu adalah mimpi terburuk aku yang menjadi kenyataan. Dalam keputusasaan,ku aku gagal memperhatikan tanaman merambat yang melingkari lengan kananku. Ketika aku akhirnya menyadari apa yang terjadi, aku menjauh darinya, tetapi itu menahan aku dengan kuat. Kemudian mereka ada di sekitarku, sulur-sulur hijau terang yang mekar dengan bunga merah tua, menjepit lengan dan kakiku, melingkari leherku. Dan Tesia hanya menyaksikan dengan kesedihan yang jauh itu. Aku ingin mengutuknya, memohon padanya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lumpuh. Penjaga Elderwood mencekik kehidupan dariku, baik di dalam mimpi maupun di luarnya. Aku sedang sekarat. Aku tidak bisa mempercayainya. Rasanya begitu tanpa tujuan, begitu hampa makna. Setidaknya kematianku di bumi adalah pilihanku. Satu-satunya cara aku bisa merebut kendali. Tapi ini. Aku terbangun. Ruangan itu remang-remang, dan dalam cahaya lembut dari obor yang menyala, bayang-bayang tampak seperti tanaman merambat merayapi dinding. Aku menyusut dari mereka, dan tubuh aku terbakar. Aku tersentak karena rasa sakit, dan sebuah tangan berkulit marmer membelai rambutku saat sebuah wajah membayangiku. Ada intensitas yang menakutkan dalam cara Agrona memeriksaku, tapi aku tidak bisa memahami emosi di balik tatapan itu. Apa? Aku mencoba bertanya, tetapi tenggorokan aku kering, otot-otot leher aku masih sakit karena tanaman merambat mencekik aku. Kecuali itu adalah mimpi. Hanya sebuah mimpi. Diam, Cecil sayang. Tubuh kamu berjuang untuk menangani integrasi dan pelepasan kehendak binatang itu, tetapi kamu mengalami yang terburuk. Agrona membelai kepalaku, berbicara dengan nada rendah dan menenangkan sambil mendorongku dengan jari mana yang tak terlihat, memijat pikiranku untuk membantu menenangkanku. Jangan meragukan dirimu sendiri. Kamu telah melakukannya dengan luar biasa. Aku bersandar ke mental menyelidiki kekuatannya seperti kucing memohon untuk menjadi hewan peliharaan. Menyadari fakta ini membuat aku sakit, tetapi aku terlalu lemah dan lelah untuk melawan. Alih-alih, pandangan aku melayang ke seluruh ruangan, dan aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Beberapa penyihir lain berdiri di sekitar meja atau berlama-lama dalam bayang-bayang. Kami berada di laboratorium atau bengkel Imbuers, tetapi aku tidak mengenalinya. Siapa di mana? Sekali lagi, pikiran dan suara aku keluar sebelum aku bisa membuat pemikiran yang lengkap. Agrona melambaikan tangannya dan para penyihir lainnya dengan cepat mulai keluar dari satu pintu. Kami bekerja untuk menyatukan tubuhmu saat kamu berjuang untuk mengendalikan mana di dalam dirimu. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat mimpi itu, perasaan tubuhku ditarik terpisah oleh kehendak Wali Elderwood, apa yang dikatakan Tesia, tetapi semuanya mulai kabur sekarang. Tetap saja, aku tidak bisa menghilangkan sensasi bahwa ada sesuatu yang salah.
Kau tidak memberitahuku sesuatu, kataku, menyaksikan penyihir terakhir menghilang seperti ujung mimpiku yang compang-camping. Ekspresi Agrona melembut, dan dia memandang rendah padaku seolah aku mengira seorang ayah seharusnya memandang putrinya. Kamu bingung, Cecil, dan tidak heran. Kamu perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku tidak bisa berdebat dengannya, tidak sekarang, tidak tentang itu. Sesuatu bergejolak di dalam diriku. Aku merasakan kesadarannya hadir tepat di bawah permukaan, mengawasi, menunggu, sekaligus penasaran dan waspada. Ada wali Elderwood juga, sekarang jinak. Pikiran Tesia menekanku seperti migrain yang membangun, tetapi binatang buas itu akan duduk dengan berat di perutku dan membuatku ingin muntah. Mengapa kamu menghentikannya dari membunuh aku? Tanyaku, tidak yakin apakah roh tanpa tubuh Tesia akan mampu menanggapi. Ada jeda yang lama, dan aku pikir mungkin dia tidak bisa, atau tidak mau, menjawab aku. Lalu suaranya terdengar di kepalaku, jernih dan terang seperti bel perak, aku punya janji untuk ditepati. Aku menelan ludah tapi tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ketika kamu berjuang untuk kontrol, sebelumnya, kamu mencoba membuat kami terbunuh. Di mana janji ini? Dia tidak menjawab. Ayo sekarang, ayo bawa kamu ke kamarmu, kata Agrona membuatku tersentak. Aku hampir lupa dia ada di sana. Apa yang telah kamu capai sungguh luar biasa, suatu prestasi yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dalam waktu yang sangat lama. Dan segera, kamu akan diberi kesempatan untuk menguji seberapa kuat kamu menjadi. Sakit kepala dan perut keroncongan, aku membiarkan diriku dibantu naik dari meja, yang baru kemudian kusadari ditutupi oleh rune yang tak terbaca. Aku berkedip beberapa kali dan mencoba membacanya lagi, tetapi itu tidak seperti yang pernah aku lihat sebelumnya. Kulitku merinding untuk melihat mereka. Ada yang salah, pikirku lagi. Nada Agrona, rune, mimpi. Secara halus, aku mengambil beberapa mana yang tertinggal di meja berukir rune, mengisinya dengan menyimpan memori rune itu dan tujuannya. Aku tidak punya inti untuk menyalurkan mana, tapi sepertinya aku tidak membutuhkannya. Mana mengalir melalui diriku semudah darah di pembuluh darahku. Secara naluriah, itu menanamkan otot-otot aku, menawarkan kekuatan tubuh aku yang gemetar. Aku menyadarinya dengan cara yang belum pernah aku alami sebelumnya, seperti indera aku meluas langsung ke atmosfer, meliputi udara, dinding, lantai, bahkan meja tempat aku bangun. Aku merasakan semuanya seolah-olah itu adalah bagian dari diri aku. Agrona mengulurkan tangannya, tersenyum hangat. Aku melangkah melewatinya, menghindari tangannya saat aku membungkus pikiran dan pikiranku dengan kuat di mana. Sama seperti dermawan aku, rune yang tidak terurai sangat membebani pikiran aku, niat mereka yang sebenarnya juga tersembunyi di balik fasad.